Assalamualaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga tetap sehat semua ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Kembali lagi bersama saya Risma Hoyaina dalam mini podcast edukasi. Kalau biasanya saya hanya sendiri, kali ini ada yang spesial karena saya sudah didampingi oleh teman saya Elisa. Hai Elisa. Hai Risma, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elisa Putri Ziana. Kamu tahu nggak El, kali ini kita mau bahas tentang apa? Apa ya? Kayaknya menarik. Baik, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai hakikat wacana. Kalau boleh tahu ya, apa yang kamu ketahui mengenai wacana? Oh, wacana. Aku tahu dong. Pada mulanya, kata wacana dalam bahasa Indonesia digunakan untuk mengacu pada bahan bacaan, percakapan, dan tuturan. Istilah wacana mempunyai acuan yang lebih luas dari sekedar bacaan. Wacana adalah suatu bahasa yang paling besar yang digunakan dalam komunikasi yang merupakan wujud komunikasi verbal. Lalu Hasan Alwi mengemukakan juga wacana sebagai suatu rentetan kalimat yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Iya, benar sekali El. Wacana itu bisa diartikan sebagai rangkaian ujaran lisan maupun tulisan yang mengungkapkan suatu hal yang disajikan secara teratur, memiliki kohesi dan koherensi. Kemudian, wacana juga memiliki fungsi, bukan sekedar wacana tanpa arti. Fungsi dan manfaat wacana cukup banyak. Di antaranya, wacana dapat membantu masyarakat memahami berbagai permasalahan yang terjadi sekaligus dengan solusinya. Kemudian, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah apa yang akan diambil setelah fakta yang berkembang di masyarakat. Kajian wacana juga dapat mengungkapkan berbagai fakta, idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana guna maksud dan tujuan penulis wacana tersebut. Itu dia manfaat dari wacana ya teman-teman. Sangat bermanfaat bukan? Lalu, bagaimana sebuah kalimat itu dapat dikatakan sebuah wacana ya El? Apakah kamu bisa menyebutkan syarat-syarat sebuah kalimat itu dapat dijadikan sebagai wacana? Iya, Riz. Sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai sebuah wacana jika kalimat tersebut memiliki topik, kohesi dan koherensi, proporsional, dan juga tuturan. Nah, untuk syarat wacana sendiri, seperti yang kita ketahui, dalam sebuah wacana harus memiliki topik yang dapat mengungkapkan satuan bahasa atau gagasan. Lalu memiliki kohesi dan koherensi agar ada kepaduan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dan menciptakan pengertian yang baik. Selain itu, sebuah wacana juga harus proporsional. Maksudnya ialah terjadi keseimbangan dalam makna yang ingin dijabarkan dalam wacana, atau makna yang terdapat dalam wacana ialah seimbang. Dan yang terakhir yaitu memiliki tuturan. Tuturan di sini merupakan pengungkapan suatu topik yang ada di dalam wacana. Iya El, betul sekali. Dalam sebuah wacana harus memiliki keterkaitan di antaranya. Karena tidak semua kalimat dapat dikatakan sebagai sebuah wacana jika tidak saling berkaitan. Dan jika kita pelajari lebih lanjut, jenis-jenis wacana itu cukup beragam, seperti wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, dan juga wacana argumentasi. Iya, Riz, benar sekali. Kalau dipikir-pikir nih ya, wacana itu memang harus memiliki kohesi dan koherensi agar memiliki arti. Seperti contoh kalimat ini, Riz, coba deh kamu perhatikan.
Panen yang terjadi di musim hujan mengakibatkan kualitas gabah buruk dan harganya menurun. Pemerintah harus membeli gabah hasil petani meski dengan resiko merugi. Pemerintah tidak dapat berkelit dengan tidak ada paksaan bagi petani untuk menanam padi. Namun, dalam konteks swasembada beras, pilihan menanam padi merupakan program ketahanan pangan pemerintah. Karena itu, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Gimana, Riz, menurutmu? Kalau dari pemaparan tadi, kalimat satu dengan kalimat lainnya saling berkaitan ya El, sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah wacana. Hal itu dapat diketahui dengan adanya pengulangan kata pemerintah. Pengulangan tersebut bukan sekedar pengulangan, tetapi difungsikan untuk mengaitkan informasi yang ada pada kalimat pertama dan kalimat berikutnya. Dan coba kamu bandingkan dengan kalimat ini. Setiap pagi, Nino selalu membersihkan kuda peliharaannya. Di pasar tradisional, banyak dijumpai kuda sebagai alat transportasi. Sebagian orang menganggap sate kuda dapat meningkatkan stamina tubuh. Berbeda dengan kalimat yang sebelumnya, yang telah kamu paparkan ya El, dalam kalimat ini tidak dapat dianggap sebagai wacana, karena tidak memiliki keterkaitan yang jelas antara kalimatnya. Meskipun banyak terjadi pengulangan kata kuda, namun jika diperhatikan dengan seksama, kuda yang dibicarakan oleh kalimat pertama dan kalimat lainnya berbeda, dan menyebabkan kalimat ini tidak memiliki kohesi dan juga koherensi. Oh iya ya, Riz. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara urutan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian, persyaratan terbentuknya wacana yaitu harus satuan gramatikal, satuan terbesar, tertinggi, atau terlengkap. Untaian kalimat-kalimat memiliki hubungan preposisi, memiliki hubungan kontinuitas, berkesinambungan, memiliki hubungan kohesi dan juga koherensi. Iya El, menarik bukan wacana jika sudah dibedah satu persatu? Tidak terasa, kita sudah sampai pada penghujung acara. Makasih ya El, sudah menemani aku dalam mini podcast ini. Dan terima kasih juga atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Iya, Riz, sama-sama.